Cara mengatasi masalah ekonomi. Halo semua, perkenalkan namaku Kaifa Talita Saki dari kelas 10F. Jadi, kali ini aku akan menjelaskan tentang cara mengatasi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Di bawahnya ada 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Seperti prioritas 1 adalah kebutuhan primer atau kebutuhan sekarang. Lalu yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan masa depan. Yang terakhir adalah prioritas ketiga, bisa disebut juga dengan kebutuhan tersier. Kedua, pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan A. Membuat pembekuan keuangan. B. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala. C. Membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya memilih faktor produksi tenaga kerja. Lalu bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan yang direncanakan pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya adalah menurunkan suku bunga. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya sektor perpajakan. Dan yang terakhir adalah kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu contohnya adalah pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional, ciri-cirinya antara lain adalah 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Kemudian modalnya yang sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, dan yang terakhir adalah tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya adalah alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Yang kedua adalah rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Dan yang terakhir adalah kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi dalam tanda kurung adalah produksi, distribusi, dan konsumsi, tutup kurung, dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya diantara berikut. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah masyarakat terbagi menjadi 2 bagian atau golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan di masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Yang terakhir adalah kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Orientasi sistem pasar beberapa negara bisa dilihat dari
deretan negara-negara tersebut, negara Kuba adalah tipikal negara yang menggunakan perekonomian komando. Lalu disusul dengan Cina, Hongaria, lalu Swedia yang ada di tengah. Sedangkan Hong Kong adalah negara penganut perekonomian pasar bebas yang disusul dengan Amerika, Inggris, dan Swedia di tengah-tengahnya. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat. Sampai jumpa semuanya.